Ya, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Pada pagi hari ini kesempatan kita untuk pembelajaran online memasuki minggu ke-5. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pembelajaran IPA, di mana materi hari ini tentang medan listrik dan beda potensial. Sebelumnya, kalian persiapkan dulu buku paket yang ada di materi bab 4. Tujuan pembelajaran yang akan didapatkan oleh para siswa, yang pertama, menjelaskan pengertian medan listrik, menggambarkan arah medan listrik, menentukan besar medan listrik dengan persamaan, menjelaskan pengertian potensial listrik, dan yang kelima adalah menentukan besar potensial listrik dengan persamaan matematis. Pengertian medan listrik di dalam pembelajarannya diberi lambang huruf E, itu berasal dari kata electric field, di mana pengertiannya adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Sedangkan arah medan listrik itu dapat digambarkan dengan serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Secara lebih jelasnya, gambar berikut menjelaskan arah garis gaya listrik, di mana gambar A terlihat untuk muatan yang negatif, arah panahnya menuju ke muatan negatif, sementara untuk gambar B yang bermuatan positif, arah panah dari arah garis gaya listriknya menuju arah keluar. Sementara untuk gambar C, dua muatan yang tidak sejenis, positif dan negatif, yang letaknya berdekatan, maka arah garis gaya listriknya seperti terlihat pada gambar C, di mana muatan positifnya menuju arah keluar, kemudian muatan negatifnya masuk ke muatan negatif, sementara ada garis gaya yang arahnya dari muatan positif menuju muatan negatif. Persamaan medan listrik yang tadi dinyatakan dengan lambang huruf E adalah F E sama dengan F per Q0, atau juga dapat ditulis bila ada konstantanya dan jarak antara kedua muatan, maka persamaannya menjadi E sama dengan K kali Q0 per R kuadrat. Sementara keterangannya adalah E itu sendiri adalah medan listrik dengan satuan internasionalnya adalah Newton per kolom. F itu adalah gaya kolom dengan satuan Newton. Sementara Q0 adalah muatan uji dengan satuan kolom. R jarak muatan dengan satuan meter. Sementara K konstanta yang sudah pernah kita bahas di pertemuan keempat, yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sementara satuan lain untuk muatan, hari ini kita tambahkan bahwa 1 mc atau istilahnya singkatannya milikolom, nilainya setara dengan 10 pangkat negatif 3 kolom. Sedangkan 1 mikrokolom dilambangkan huruf seperti U, kita baca 1 mikrokolom, nilainya setara dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Contoh soal, sebuah muatan uji sebesar 50 kolom berada pada benda yang memiliki gaya listrik sebesar 500 Newton. Dalam soal ini ditanyakan berapa medan listrik yang dihasilkan. Kita coba menyelesaikan bersama-sama.
Untuk menyelesaikan soal uraian, untuk soal yang matematis, kita mulai dari diketahui. Dalam soal tertera 50 kolom, itu berarti kita beri lambang Q0. Muatan uji kita beri lambang Q0. Kemudian gaya 500 Newton, kita beri lambang F 500 Newton. Sementara yang ditanyakan adalah medan listrik, kita beri lambang huruf E. Sesuai dengan persamaan yang kita dapat di slide sebelumnya, bahwa E itu sama dengan F dibagi dengan Q0, kita masukkan angkanya 500 Newton dibagi dengan 10 kolom, 50 kolom, maka medan listriknya dihasilkan sebesar 10 Newton per kolom. Pengertian potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Persamaan matematis potensial listrik dapat dituliskan dengan V, di mana V itu berasal dari kata voltase, sama dengan W per Q. V itu sendiri adalah potensial listrik dengan satuan volt. W, energi listrik dengan satuan joule. Sementara Q, muatan listrik dengan satuan kolom. Satuan internasional untuk potensial listrik adalah volt. Tetapi satuan volt bisa juga dinyatakan dengan satuan lain sesuai dengan persamaan yang ada, di mana W itu satuannya joule, sementara Q itu satuannya kolom, sehingga volt itu setara dengan joule per kolom. Contoh soal untuk potensial listrik, misalnya, berapakah beda potensial listrik jika energi listrik 180 joule digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 9 kolom. Dari soal kita bisa melihat dua angka dengan satuan joule dan dengan satuan kolom, di mana satuan joule seperti persamaan tadi diberi lambang huruf W, sementara untuk satuan kolom kita beri lambang huruf Q. Sedangkan yang ditanyanya adalah beda potensial dengan lambang V. Penyelesaiannya kita langsung dalam persamaan tadi, di mana V itu sama dengan W per Q. Kita sambil menyimak buku paketnya bahwa persamaan ini V sama dengan W per Q. Bila ada tulisan segitiga V itu dibaca delta, tetapi sebenarnya persamaan itu sama, delta V sama dengan W per Q. Karena delta itu artinya perubahan. Tanda itu boleh saja kita hilangkan menjadi V sama dengan W per Q, di mana W kita masukkan angka 180 joule, kemudian muatannya adalah 9 kolom, maka hasil bagi dari kedua bilangan itu adalah 20 dengan satuan volt. V yang di depan itu melambangkan adalah potensial listrik, sementara V yang di belakang itu melambangkan satuan daripada potensial listrik. Satuan potensial listrik volt itu berasal dari seorang ilmuwan Italia yang bernama Alessandro Volta. Sebelum mengakhiri daripada materi kita pada kesempatan ini, minggu kelima, Bapak akan kembali mengingatkan pada materi kita minggu kelima, di mana di situ sudah dicantumkan hukum kolom. Ada satu soal perpaduan hukum kolom yang akan kita latihkan pada hari ini. Contoh soal perhitungan kolom, misalnya, dua muatan, kita beri nama Q1 dan Q2, masing-masing bernilai, tadi sudah Bapak sampaikan, itu dibaca 9 mikrokolom dan 5 mikrokolom. Kedua muatan itu terpisah sejauh 3 cm. Jika nilai konstanta kolomnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton, meter kuadrat per kolom kuadrat, sementara di situ ada kuadrat-kuadrat, hitunglah gaya listriknya. Di sini catatan diberikan bahwa mikrokolom UC itu kita baca mikrokolom, di mana 1 mikrokolom kita ulangi setara dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Penyelesaian soal diketahui tadi tertulis dalam soal Q1 sama dengan 9 mikrokolom, di mana mikro itu kita ganti dengan bilangan berpangkat menjadi 9 kali 10 pangkat negatif 6 kolom.
Sedangkan yang Q2 juga sama. Karena dia sama-sama mikrokolom, maka kita ganti menjadi 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jarak kita beri lambang huruf R, 3 cm. 3 cm harus kita ubah ke satuan internasionalnya, yaitu meter, di mana 1 meter sama dengan 100 cm. Sedangkan 1 cm setara dengan 0,01 meter. Kalau kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat, maka 3 cm itu akan kita ubah menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Jadi kita harus merubah angka-angka itu supaya dia punya bilangan yang sama berpangkat. Kemungkinan kalau kita menggunakan bilangan desimal 0,03 meter, nanti dalam proses perhitungan matematisnya kita akan menemukan kesulitan. Jadi yang kita pakai, yang kita gunakan adalah bilangan berpangkatnya, yaitu 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Konstanta pembanding yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sementara yang ditanya adalah gaya listrik, itu tadi diberi lambang huruf F. Kalau materi ini terlupa, maka kita bisa membuka lagi kemarin materi yang minggu kelima atau di buku paket kalian. Maka persamaan yang muncul seperti pada pertemuan minggu kelima adalah, kita ulangi persamaannya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi langkah pertama yang kita tulis adalah persamaan matematisnya, di mana persamaan itu adalah yang kita ambil adalah hukum kolomnya. Langkah kedua, kita memasukkan angka-angka yang diketahui tadi, di mana K tadi sesuai dengan yang diketahui, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat per kolom pangkat 2. Kemudian Q1 kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Q2 5 kali 10 pangkat min 6 kolom per R-nya tadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter tutup kurung kuadrat. Langkah ketiga, kita turunkan kembali konstantanya. Jadi tidak usah dicoret dulu, kita turunkan seperti langkah kedua tadi. Di baris kedua, kita turunkan sekali lagi nilai konstantanya. Kita tulis lagi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian kita kalikan yang di dalam kurung. Di situ ada angka 9 dan angka 5 yang di dalam kurung. Kita kalikan. Hasilnya adalah 45. Kali 10 pangkat, pangkatnya kita lihat yang sebelah kiri minus 6, yang sebelah kanan minus 6. Karena perkalian bilangan berpangkat itu artinya ditambah. Minus 6 ditambah minus 6, maka muncullah di situ minus 12. C kali C pangkat 2. Yang di bagian bawah kita coba kuadratkan. Di situ tertulis 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Kita selesaikan. 3 kuadrat artinya 3 pangkat 2, itu 9. Sementara pangkatnya kita kalikan, minus 2 kali 2. Sementara M-nya tetap kuadrat, jadi tertulis 9 kali 10 pangkat minus 4 M kuadrat. Pada langkah ketiga ini kita melakukan pencoretan. Kita melakukan penghilangan, mengeliminir dari satuannya. M2 kita coret, M kuadrat kita coret atas dengan bawah, habis. C kuadratnya karena itu per, juga habis dengan yang di dalam kurung C kuadrat. Kemudian angka 9 di atas, sebelah kiri, dengan angka 9 yang di bawah, itu bisa kita habiskan. Sehingga bilangan bulat yang tertinggal tinggal 45, kali 10 pangkat negatif 3 itu dari 9 di depan, minus 12-nya di belakang. 9 ditambah minus 12, itu hasilnya minus 3. Sementara 10 negatif 4 yang berada di posisi bawah, itu kita naikkan ke posisi atas. Dengan demikian maka pangkatnya yang tadinya negatif menjadi positif. Sehingga terlihat di situ 45 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan 10 pangkat 4 Newton. 45-nya tetap, sementara pangkatnya kita tambahkan. Minus 3 ditambah 4, itu menjadi 1 Newton. Itu hasil akhirnya. Kalau dalam soal esai, pada posisi ke langkah kelima itu sudah benar dan skor kalian 100. Tetapi untuk soal-soal tertentu yang pilihan ganda, maka dia akan mencari jawaban nilai angka yang lebih tepat.
Ternyata yang lebih tepat dalam penulisan bilangan berpangkat adalah yang ada di bawahnya. 45 punya koma di belakang 5. Artinya sebenarnya angka itu adalah 45,0. Syarat penulisan bilangan berpangkat adalah di depan koma harus satu bilangan bulat, angka bulat. Maka koma harus kita geser di antara 4 dan 5. Kita pindahkan ke depan sebanyak satu langkah. Dengan menggeserkan ke depan, artinya pangkat yang tadinya 10 pangkat 1 berubah menjadi 10 pangkat 2. Nilai yang di atas dengan nilai yang di bawah itu sama, tetapi untuk penulisan yang lebih tepat itu adalah yang di bawah. Kalau kita menggeser 2 langkah ke depan, itu berarti kita menambahkan pangkat sebanyak 2 kali, menjadi 2. Tapi kalau 1, itu berarti hanya 1. Demikian untuk contoh soal hukum kolom. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tetap semangat untuk pembelajaran IPA untuk minggu-minggu berikutnya. Pada pertemuan ke-6, para siswa sekalian, kita coba untuk ulang harian yang kedua untuk materi bab 4, yaitu materinya adalah mulai dari hukum kolom, muatan listrik. Yang kemarin minggu ke-5, minggu ke-4, kemudian hukum kolom, medan listrik, dan potensial listrik. Soal yang akan Bapak tampilkan adalah soal pilihan ganda, multiple choice, sebanyak 25 soal. Karena kalau ulangan harian hanya dikerjakan sehari, maka tidak ada soal esai. Jadi sekali lagi untuk minggu ke berikutnya, pertemuan ke-6, kita ulangan harian untuk materi bab 4, dimulai dari muatan listrik, hukum kolom, kemudian medan listrik, dan potensial listrik. Dengan soal pilihan ganda sebanyak 25. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.